Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya perwakilan dari kelompok 14 yang beranggotakan saya sendiri, Melania Trisnawinda Fitriani, Sofia Maulida, Mega Puspitasari, Merta Melati, Bayu Aji Pamungkas, dan Ayu Fitria. Kelompok kita di sini mempelajari tentang kasus 14, yaitu seorang pasien laki-laki berusia 23 tahun, memiliki berat badan 55 kg, dirawat di UGD, rumah sakit mengalami overdosis akibat penyalahgunaan tablet dextromethorphan secara berlebihan. Peristiwa keracunan tersebut diperkirakan 2 jam yang lalu. Dokter dan apoteker berdiskusi lebih lanjut untuk menentukan terapi keracunan terhadap pasien tersebut. Soal yang pertama yaitu berilah penjelasan singkat seputar penggunaan klinis senyawa dextromethorphan dan efek toksik senyawa tersebut. Jawaban dari kelompok kita yaitu dextromethorphan digunakan untuk meredakan batuk yang disebabkan oleh iritasi ringan pada tenggorokan dan bronkial, seperti yang terjadi pada saat pilek atau menghirup zat yang bersifat iritan. Dextromethorphan paling efektif dalam pengobatan batuk kronis dan tidak produktif. Selain sifatnya yang tidak menyebabkan ketagihan, dextromethorphan lebih unggul dibandingkan opioid ketika digunakan pada dosis antitutif yang direkomendasikan 10 sampai dengan 30 mg karena tidak memiliki efek samping gastrointestinal seperti konstipasi serta efek penenang analgesik dan depresi yang terkait dengan opioid. Dextromethorphan memiliki toksisitas rendah, tetapi dapat menyebabkan efek samping pada sistem saraf pusat, seperti kebingungan, agitasi, atau insomnia. Adapun gejala bila terjadi overdosis meliputi midriasis, mual, dan muntah. Depresi sistem saraf pusat, seperti eksitasi lesu, nitamus, hiperaktif, psikomotorik, sindrom, serotonin, mengantuk, pusing, disatria, kebingungan mental, gangguan psikotik, dan depresi pernapasan. Yang kedua, jelaskan mekanisme aksi dari toksisitas dextromethorphan. Mekanisme aksi toksikologi dextromethorphan sendiri adalah 1. DMP adalah D-isomer dari 3 metosi N-metimorfinal, yaitu suatu analog sintetik dari kodein. 1 isomernya adalah analgetik opiat levopanol. Yang kedua, efek antitutifnya hampir sama dengan kodein, tapi tidak menampakkan sifat analgesik atau adiktif, serta relatif kecil efek opiatnya dalam kejadian overdosis. Ketiga, DMP dan odemetilet metabolitnya, keduanya menampakkan antagonis pada reseptor N-metil D-aspartat atau NMD glutamat yang menjelaskan sifat antikonvulsan dan perlindungan melawan hipoxia isemia pada hewan coba. Yang keempat, DMP juga menghambat reuptake serotonin dan dapat menyebabkan serotonin sindrom pada pasien yang mendapatkan monoaminoksidase inhibitor. Yang kelima, antagonis reseptor NMDA atau N-metil D-aspartat yang berada di sistem syaraf pusat dapat menyebabkan efek disosiatif, misalnya seperti halusinasi, sedesi, dan disforia, dan efek adrenergik yaitu tachycardia dan diaporesis terjadi jika konsumsi dextromethorphan dalam dosis yang besar. Di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 3.
Sebutkan kemungkinan gejala toksisitas yang mungkin terjadi akibat keracunan dextromethorphan dan dampaknya bagi kesehatan tubuh pasien. Gejala klinis akibat keracunan obat dextromethorphan pada respirasi yaitu terjadi depresi respirasi pada organ tubuh seperti mata, yaitu pinpoint atau mata mengecil dan mata melotot atau nystagmus. Pada perut terjadi obstruksi perut atau penyumbatan usus. Selain gejala klinis di atas, ada efek yang muncul pada penggunaan berlebih obat dextromethorphan dibagi menjadi 4 tingkatan. Tingkatan pertama, dosis 100-200 mg timbul efek stimulasi ringan. Kedua, dosis 200-400 mg timbul efek euforia dan halusinasi. Ketiga, dosis 300-600 mg timbul efek perubahan pada penglihatan dan kehilangan koordinasi motorik. Terakhir, yang keempat, dosis 500-1500 mg timbul efek sedasi disosiatif. Kemudian yang nomor 4, apakah strategi terapi keracunan yang tepat pada pasien tersebut? Jawabannya adalah pada penanganan keracunan biasanya memerlukan tindakan yang dilakukan, tindakan ABC, tindakan emergensi, serta pemberian antidot, karena kebanyakan pasien mengalami gejala-gejala yang ringan. Observasi dilakukan 4-6 jam dan dihentikan jika telah mengalami perubahan pada pasien tersebut. Selanjutnya saya lanjutkan untuk soal nomor 5, yaitu berdasarkan gejala umum keracunan dextromethorphan, apakah pasien membutuhkan terapi emergensi? Jika iya, jelaskan terapi emergensi yang akan diberikan, lengkap dengan bentuk sediaan, dosis, dan jumlah yang akan diberikan. Jawabannya yaitu perlu dilakukan terapi emergensi. Pada penanganan keracunan tindakan dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tindakan ABC dan usaha terapeutik lain seperti pemberian antidot. Tindakan umum adalah tindakan airway breathing, circulation, usaha terapik yaitu mempertahankan keseimbangan elektrolit, air, asam, basa, dekontaminasi, dan eliminasi. Sedangkan tindakan pemberian antidot adalah sifikasi tergantung penyebab keracunannya. Berikut adalah beberapa tindakan laksana yang dilakukan saat terjadi keracunan suatu gejala yang disebabkan oleh keracunan obat dextromethorphan. Dilakukan penanganan dengan tindakan ABC dan pemeriksaan penunjang A atau airway jalur napas. Dengan cara usahakan saluran napas tetap bebas sehingga pasien dapat bernapas secara spontan. Pasien diletakkan pada posisi berbaring dan usahakan tidak ada benda asing, sisa makanan, darah, atau muntah dari dalam mulut. Selain itu, usahakan posisi lidah tidak menghalangi saluran napas. Apabila perlu, pasang pipa endotrakeal. Yang B, breathing atau pernapasan. Pada tindakan pernapasan, pasien perlu dijaga agar tetap baik. Bila perlu dilakukan pernapasan buatan. Yang C, circulating atau peredaran darah. Pada tindakan ini penting dipertahankan. Yang kedua, pemeriksaan penunjang, pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan radiologis atau fototoraks apabila terjadi gangguan pernapasan atau kesadaran. Yang ketiga, antidot spesifik naloxone 8. 6. Apakah pasien memerlukan terapi antidot? Jika iya, apakah antidot yang tepat digunakan? Berikan penjelasan lengkap regimen terapi antidot dalam bentuk sediaannya, dosis, dan jumlah yang akan diberikan pada pasien. Untuk jawaban dari soal tersebut, antidot yang digunakan yaitu naloxone.
Nalokson hanya diperbolehkan atau dipertimbangkan untuk kasus keracunan dalam jumlah besar yang disertai dengan efek pada saluran pernafasan dan sistem saraf pusat yang parah. Untuk dosis nalokson sendiri, yaitu untuk yang ketergantungan dengan opioid, itu dewasa 0,1 sampai 0,4 mg intravena pada bolus. Untuk pemberian intravena pada bolus tiap 2 sampai 3 menit sampai timbul respon atau hingga 10 mg. Respon yang diinginkan lebih berupa timbulnya pernafasan spontan dibandingkan pasien sadar sepenuhnya. Dosis ini dapat berulang sesuai kebutuhan untuk menjaga kestabilan pernafasan. Untuk yang tidak ketergantungan dengan opioid, itu diberikan neonatus 0,01 mg per kilogram intravena. Diulang setiap 2-3 menit hingga timbul respon. Jika respon tidak memadai, dosis pada 0,1 mg per kilogram. Untuk dewasa, itu dengan dosis 0,4-2 mg intravena bolus tiap 2-3 menit hingga timbul respon atau hingga 10 mg. Dosis ini dapat berulang sesuai kebutuhan untuk menjaga kestabilan efek. Dan yang terakhir adalah nomor 7, yaitu jika pasien diberikan terapi antidot, jelaskan mekanisme aksi antidot tersebut dalam menurunkan toksisitas detrometropan. Penurunan tingkat racun dapat dicapai dengan mengikat racun tersebut. Pengikatan ini bisa bersifat spesifik atau tidak spesifik. Pengikatan spesifik terjadi dalam berbagai bentuk. Cara kerja ini dapat berlangsung di level enzim atau level reseptor. Pada level enzim, antidot dapat menghalangi atau mengaktifkan kembali kerja enzim tersebut. Contohnya penggunaan etil alkohol pada racun etilen glikol. Keberadaan antidot tersebut bersaing dengan zat racun hingga mengurangi efek racun, terutama saat keracunan baru terjadi. Metabolit adalah hasil metabolisme. Seiring berjalannya waktu, racun bisa saja sudah dimetabolisme atau diolah dalam tubuh. Pada saat itu, antidot tetap dapat diberikan. Antidot dapat digunakan untuk membersihkan hasil metabolisme dari racun tersebut atau mengubah hasil itu menjadi bentuk yang lebih aman bagi tubuh. Antidot dapat dilakukan dengan mengurangi efek racun atau dengan melawan langsung cara kerja racun tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.